di akhir pujian yang kami naikkan tadi, dan itu memang benar adanya bahwa Engkau Tuhan, pintu bagi setiap jalan atas segala persoalan, permasalahan yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dan setiap kami pagi hari ini datang merendahkan hati, membuka pikiran kami, memprioritaskan waktu kami, meninggalkan sejenak kesibukan aktivitas kami. Tidak lain tidak bukan kami datang ke ruangan ini Tuhan, adalah untuk memuliakan nama-Mu melalui pujian, dan itu sudah kami lakukan. Berikutnya adalah mendengarkan isi hati-Mu untuk sebagai kekuatan bagi kehidupan kami, dan sebentar lagi akan kami dengarkan. Untuk itu sekali lagi Tuhan, kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus melalui firman ini. Biarlah firman yang ada menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang akan kami dengar. Dan hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, hamba-Mu siap untuk mengabarkan isi hati-Mu, tentunya dengan otoritas dan hikmat yang Kau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan. Karena sempit jadi saya mundur dulu. Baik. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat. Yang dahsyat cuma di depan sini saja. Di sana nggak dahsyat kayaknya. Ada sukacita? Haleluya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan untuk Allah yang luar biasa. Sampai dengan detik ini tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu banyak sekali persoalan, tetapi percayalah bahwa Yesus itu pintu bagi setiap jalan. Tadi yang kita nyanyikan Bapak Ibu. Amin. Ya, di bulan kedua, di minggu kedua di bulan ini tetap ya tema kita di bulan Mei ini masih tentang kendi, ya, kendalikan diri. Dan pagi hari ini kita akan maju selangkah lagi, yaitu suatu tema yang mengatakan seperti ini. Saya ambil suatu tema kunci sukses pengendalian diri. Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di layar monitor LCD ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau satu saja dari antara banyak orang itu tidak bisa mengendalikan diri? Dari gambar itu aja. Itu dalam jalan dalam keadaan padat, merayap, dan semua orang di situ tuh punya kepentingan. Semua orang di situ punya keperluan. Maka dari itu mereka keluar dari rumah ya untuk menuju ke suatu tempat sesuai dengan apa yang mereka akan lakukan. Mereka berhadapan dengan waktu. Mereka berhadapan dengan kalau telat nanti pimpinan yang akan mungkin marah. Ya. Dan di foto itu Bapak Ibu tidak ada kongslet, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena masing-masing yang ada di situ, meskipun padat seperti itu, ya, mereka semuanya bisa mengendalikan diri. Ya. Coba satu saja mereka, ya, motorkah, mobilkah, putar arah, lawan arus, apa yang terjadi? Ribut itu. Ya. Seperti itu bisa terjadi senggolan, bisa. Tetapi kenapa tidak terjadi senggolan? Karena masing-masing fokus kepada jalannya, masing-masing fokus kepada tujuannya. Tidak cari atau tidak fokus dengan kanan, kiri, depan, belakang. Mereka fokus saja. Kalau aku ada di jalurku, sepadat apapun tidak akan menyenggol aku. Kecuali kalau ketemu orang mabuk, ya nggak tahu lagi. Itu beda cerita. Ya. Tapi kita bisa melihat bahwa kunci sukses pengendalian diri. Apa itu kemarin sudah saya singgung kunci sukses pengendalian diri, yaitu Bapak Ibu, kita fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Kunci fokus untuk kita bisa mengendalikan diri, ya, kunci sukses untuk bisa mengendalikan diri yaitu fokuslah
kepada yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan ada di dalam lingkaran yang ada di dalam layar itu Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, cara kita memperlakukan orang lain dan pendapat-pendapat kita, itu yang bisa kita kendalikan. Masa lalu itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Waktu dan cuaca tidak bisa kita kendalikan. Ya. Cara orang memikirkan tentang kita tidak bisa mengendalikan. Kita sudah berbuat baik, kita sudah coba menebar senyum di mana-mana, tetapi kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Orang bisa saja berkata, dia melakukan seperti itu karena ada maunya. Tuh, kadang-kadang begitu. Nggak bisa kita kendalikan pikiran orang. Ya, kita kendalikan pikiran kita. Ada pepatah mengatakan, ada begitu banyak burung ya terbang di atas kepala kita dan kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusir burung itu ketika dia mau membuat sarang dan membuang kotoran di kepala kita. Kita bisa usir itu. Tetapi kalau hanya terbang kita nggak bisa. Tetapi ketika dia mau membuat sarang di sini, ketika dia membuat kotoran di sini, kita bisa usir itu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu apa yang di luar kita, tetapi apa yang ada dalam pikiran kita itu kita bisa kendalikan. Ya. Jadi kunci sukses daripada pengendalian adalah fokus kepada hal-hal yang ada atau yang bisa kita kendalikan. Maju selangkah Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa foto di sini, beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan diri, yang kita lihat sekarang di media sosial, dan mereka ini Bapak Ibu oleh karena oleh karena tidak bisa mengendalikan diri, mereka tersandung masalah. Ya, Bapak Ibu tahu yang sedang makan itu, Lina itu, ya, Lina Mukeje, kah? Mukerje atau Mukeje? Itu sedang ramai sekarang. Hanya kata-kata 1-2 kata, dia sekarang menjadi tersangka. Jadi ceritanya tahu ya, ceritanya adalah dia ini namanya dia juga biasa mukbang, untuk kuliner di YouTube tuh apa makan-makan itu namanya? Ya? Ya itu mungkin saya nggak dengar. Pokoknya itu sudah. Jadi dia sedang ada di hadapan makanan dan dia ketika mau makan dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia tidak sadar apa yang sedang dia makan itu apa. Mungkin sadar tetapi dia tidak bisa menguasai kalimat itu. Yang ada di hadapannya yang akan dia makan itu babi. Ya, B2. Lalu ada sebagian orang yang tersinggung ini menistakan simbol agama. Lalu dia menjadi tersangka. Hal sepele Bapak Ibu. Berikutnya yang ada di samping sana itu Bapak Ibu. Ya. Siapa yang ada di samping situ tuh? Yang sini nih. David Yilanto yang sebelah sini nih, saya. Ya. Dia ini seorang profesinya, dia ini seorang seperti hampir kayak kakak Rimes. Ada kakak ada. Jadi dia ini bekerja di galon. Dia baru bekerja tetapi diperlakukan tidak baik sama majikannya. Dimaki-maki ya. Terus dia ini juga kadang-kadang dipukul, umurnya 28 Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bosnya dia mutilasi, dia masukkan dalam col. Ya. Ketika dia ditangkap, diwawancarai Bapak Ibu, apakah kamu menyesal? Saya tidak menyesal. Dendam ini terbalaskan. Ancamannya padahal itu hukuman mati itu, pembunuhan berencana. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan diri. AKBP siapa itu? Akirudin Hasibuan. Ya. Dia kena masalah karena dia tidak mempresentasikan kalau kamu ingin dihargai orang, hargailah dirimu dulu. Artinya, kalau orang lain ingin menghargaimu, kamu harus menghargai orang lebih dahulu, kan begitu Alkitab katakan. Nah, AKBP ini Bapak-Ibu tahu kasusnya, anaknya berantem, ya masalah kenakalan remaja lah, masalah cewek. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ini aparat penegak hukum, polisi, jabatannya bagus. Tetapi ketika anaknya berantem di depan dia tidak melarang, dia memisahkan.
Bahkan ada teman yang mau memisahkan dia, halang-halangi itu. Dan apa yang terjadi? Sekarang menjadi tersangka, jabatannya dicopot. Karena dia bisa mengendalikan dirinya untuk apa? Bahwa anaknya ini harusnya sebagai penegak hukum, sebagai orang tua, tidak boleh melakukan penganiayaan. Tetapi dia biarkan itu, akhirnya kasusnya merembet kepada usahanya, bisnis BBM ilegal, harta kekayaannya diselidiki oleh negara. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri, memperlakukan orang lain itu dengan baik. Berikutnya yang terakhir yang ada di bawah kanan itu Bapak, kanan saya ya, kiri Bapak Ibu berarti. Itu David Yulianto, si koboi. Itu hanya masalah di jalan, disalib, tidak terima, lalu dia turun dari mobilnya, dia mengeluarkan airsoft gun, dan mobilnya itu platnya polisi. Tapi setelah diselidiki itu plat palsu. Airsoft gun dia dapat dari seseorang, dia mengaku-ngaku anggota, karena apa? Karena disalib. Kalau tidak rela disalib di jalan, jangan naik motor. Ya, buat jalan sendiri, pakai sendiri sudah ya. Karena ketidakadaan penguasaan diri, orang-orang tadi mengalami masalah. Hal-hal yang sepele Bapak Ibu ya. Jadi betapa pentingnya penguasaan diri di dalam kehidupan kita, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu itu kamera ada di mana-mana. Kalau dulu hanya ada di CCTV di rumah-rumah, tapi sekarang Bapak Ibu hati-hati sudah kalau di jalan. Ada masalah apapun di jalan, sebisanya Bapak Ibu tahan diri, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi sampai membuat gerakan-gerakan istilahnya melukai seseorang. Karena sekarang kamera itu ada di mana-mana. Dan kamera itu, rekaman sekarang itu langsung live. Tidak direkam dulu. Ketika ada sesuatu kebakaran, ayo siapa di sini yang kepo langsung live dulu lah langsung. Iya toh? Langsung live. Kadang-kadang kita nggak tahu-tahu karena ini ceritanya asik, kita sebarkan, kita bagikan langsung, kan begitu. Saya bukan kadang juga begitu, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa belajar di sini tentang pengendalian diri. Nah, lebih ke dalam lagi tentang mengendalikan diri dari apa yang bisa kita kendalikan di sini, kita coba melihat apa yang ditulis oleh Salomo, Bapak Ibu. Ada beberapa Salomo menulis mengenai tentang perkataan, mengenai tentang mulut, ya, mengenai tentang hati. Di dalam tulisan Salomo ini, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 14 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Enak nih. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini masih kita berbicara tentang perkataan. Ya, perkataan ya, Amsal 12:18 tadi, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ya, luar biasa, ini orang yang berhikmat saudara. Ada lagi di dalam Salomo 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bapak Ibu suka membaca tulisan-tulisan di lambe turah? Itu tuh kritis sih, itu kritis itu yang ada di situ tuh, mengkritisi hal-hal yang terjadi. Dari catatan-catatan yang Salomo katakan tadi, yang Salomo tulis Bapak Ibu, mengindikasikan seperti ini. Dia mengharapkan apapun kedudukan kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai direktur pimpinan atau sebagai karyawan, sebagai pengusaha, kita diharuskan untuk menjaga lidah dan mulut kita. Ini yang nulis nih orang, ya, orang yang paling
berhikmat di dunia ini. Dia menyimpulkan sumber daripada masalah kehancuran dari orang itu, ya udah perkataannya itu, lidah bibirnya itu. Alkitab menekankan seperti itu, ya. Dan di dalam perjanjian baru juga, di dalam Yakobus juga mencatat secara khusus suatu perikop tentang dosa lidah. Satu perikop khusus Yakobus menulis tentang lidah. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu. Enggak ada di slide. Tapi Bapak Ibu bisa melihat di HP, Bapak Ibu bisa buka di situ. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Itu judul perikopnya, dosa karena lidah. Ya. Diibaratkan di sana bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataan, orang yang tidak bersalah dalam perkataan itu adalah orang yang sempurna. Beberapa bagian aja saya ambil. Begitu juga menganalogikan, ya. Kalau kita ingin menguasai kuda, ya, kita ingin mengekang kuda itu, maka kuasailah mulutnya. Ketika mulutnya diikat, digerak, itu kuda tuh akan mengikuti gerakan kita. Kalau kita tarik begini agak kencang, dia akan lari sekencang-kencangnya. Kalau kita kendorkan, dia akan. Itu saya tahu kenapa. Ketika saya di Bromo, saya syuting Angkling Darmo. Ketika saya di Bromo ada jasa naik kuda itu 50.000, itu muter-muter seluruh area itu. Diajarin tutorial singkat naik kuda. Ya. Jadi pegang ininya, habis itu kalau kamu tarik agak gini, dia akan jalan saja. Tapi semakin kencang kamu tarik ke belakang, itu dia akan semakin kencang, lari. Tapi kalau kamu kendorkan, dia akan berhenti sendiri. Dikendalikan mulutnya, hidungnya di sini yang diikat, itu maka kuda itu akan mengikut, meskipun kuda itu kuat. Ya. Juga dianalogikan seperti kapal. Kapal pada waktu itu ya digerakkan oleh angin yang keras. Ya, kalau sekarang kan kapal digerakkan oleh mesin. Ya. Tapi pada waktu penulisan di Yakobus ini belum ada mesin dalam kapal. Kapal digerakkan oleh angin yang keras, tetapi dia dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Angin sekencang apapun, ya, kapal itu akan mengikuti arah ketika kemudi itu yang kecil itu digerakkan. Kalau dia ya berlawanan aja karena dari belakang. Kalau ke kiri berarti kapal akan ke kanan. Kalau ke kanan berarti kapal akan ke kiri. Juga saudara, juga di situ dikatakan bahwa lidah itu kecil namun bisa menimbulkan perkara-perkara yang besar. Peperangan di dunia ini bisa terjadi hanya karena perkataan yang menyinggung. Ya. Kejadian di Ambon pada waktu itu, Bapak Ibu, itu terjadi juga hanya karena perkataan-perkataan saling ejek. Lalu sakit hati, timbullah pembunuhan dan perang agama besar. Terjadi karena lidah. Lidah sesuatu yang buas, penuh racun yang mematikan. Ini semuanya Yakobus katakan di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Betapa bahayanya lidah kalau lidah itu tidak dikendalikan. Untuk itu Salomo membuat suatu kesimpulan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ingin ada di dalam kesukaran, kita tidak ingin di dalam permasalahan, maka kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Bukan berarti kita tidak boleh membuat statement-statement, Bapak Ibu. Tetapi pergunakan itu sebijak mungkin supaya kita tidak ada di dalam kesukaran. Nah, dari apa yang kita sudah baca tadi, saya akan menyampaikan 3 kebenaran di dalam menjaga lidah dan mulut kita. Ya, kunci sukses kita untuk pengendalian diri itu adalah kita menjaga lidah dan mulut yang bisa kita kendalikan, karena itu ada di dalam diri kita. 3 kebenaran dalam menjaga lidah dalam mulut kita. Yang pertama, Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menjaga mulut dan bibir kita. Begitukah? Masa Tuhan Yesus yang kita suruh menjaga
mulut dan bibir kita? Ada enggak Bapak Ibu yang berdoa kepada Tuhan, tolong saya jaga lidah dan bibir saya. Tuhan tolong jaga lidah dan mulut saya. Ada enggak Bapak Ibu yang berdoa begitu? Emangnya Tuhan siapa? Gitu. Suruh jaga-jaga. Bukankah lidah dan bibirmu itu ada dalam kendalimu? Betul saudara. Seorang raja yang besar di dalam kerajaan Israel pernah berdoa meminta Tuhan saudara untuk menjaga lidah dan bibirnya. Daud ya. Mazmur 141 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan begini nih. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk menjaga mulut kita, untuk menjaga pintu bibir kita. Daud menulis ini saudara, itu dalam keadaan pencobaan. Ya, kalau Bapak Ibu membaca perikopnya, judulnya doa dalam pencobaan. Dia ketika menulis ini diperkirakan Bapak Ibu sebelum menjadi raja. Dia masih ada di dalam pengejaran Saul untuk dibunuh. Ya. Namanya dalam pencobaan, berarti dia dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dia ada dalam keadaan yang nyawanya terancam, dia dalam keadaan tempat di mana dia istirahat tidak aman, ya. Dia dalam keadaan yang keluarganya pun dia tidak bisa kendalikan untuk menjaga. Ingat, ketika dia dalam pelarian Bapak Ibu, orang tuanya, keluarganya dititipkan ke orang, dan dia melakukan istilahnya apa ya, persembunyian bersama dengan orang-orangnya. Tetapi di dalam keadaan seperti ini, di dalam pencobaan seperti ini, Daud meminta kepada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Apa? Supaya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Tuhan satu sakit, juga dua yang membuat orang lain juga sakit hati. Karena orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, itu bisa saja sebagai bentuk kekecewaan mengeluarkan statement-statement, kalimat-kalimat yang melemahkan iman. Itu yang dia jaga. Jangan sampai saya bilang, Tuhan, bukankah aku sudah diurapi oleh Samuel akan menjadi raja, menggantikan Saul, tetapi kenapa sekarang aku dalam pelarian? Itu semuanya bohong. Bisa saja mengatakan seperti itu. Tetapi Daud meminta kepada Tuhan supaya lidah bibirnya tidak mengatakan statement-statement seperti itu. Ya. Nah, ada burung Bapak Ibu, namanya burung kren, ya kalau kita kenal tuh bangau. Ya. Saya nih cari-cari gambarnya seperti apa burung ini. Nah, burungnya seperti itu. Dia ada di Turki Bapak Ibu. Burung ini kalau terbang itu angin kencang, maka mulutnya itu akan bunyi tak 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 gitu. Ya. Nah, ketika dia terbang bunyi tak 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 karena akan dengan angin ini membahayakan dia. Ya. Kenapa? Ketika dia terbang, bunyi ini akan mengundang Raja Wali untuk menyergap dia dari atas. Dia akan diserang dan menjadi mangsa. Ya. Karena mulutnya yang tek tek tek, padahal dia nggak ingin bicara, nggak ingin burung kok berbicara apa ya? Berbunyi, bukan bersiul ya, bersiul manusia juga ya. Ya mengeluarkan bunyi apa begitu ya. Dia kalau terbang ini nggak bisa dikendalikan mulutnya ini, tak 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 gitu. Nah,
Saya herannya juga nih ketika saya membaca ini, maka burung ini untuk bertahan hidup, dia punya ide. Tulisannya begitu, punya akal. Enggak tahu tepatnya apa. Bagaimana ketika dia mau terbang, Bapak Ibu, burung ini mengisi mulutnya dengan batu. Batu-batu itu dimasukin ke mulutnya, maka dengan demikian akan tidak ada gerak, ketika ada angin, ini tidak akan ada bunyi. Ya. Dan dia akan selamat dari serangan burung Raja Wali. Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melihat lidah, kita tidak bisa melihatkan bibir kita, carilah sesuatu yang membuat bahwa lidah bibir ini tidak mengeluarkan statement-statement yang tidak. Supaya kita terhindar dari kesukaran, apa yang dikatakan oleh Salomo tadi. Bagaimana caranya? Perbanyak deh membaca Alkitab, perbanyak berdoa, perbanyak baca-baca buku yang positif. Perbanyak pergaulan dengan orang-orang yang membangun. Otomatis saudara, nanti saudara akan mengeluarkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat, saat yang tepat, dan itu tidak mencelakakan saudara. Belajar dari burung tadi itu, karena dia ingin bertahan supaya tidak terancam jiwanya. Memang tidak enak, terbang lebih berat ya, dan tidak nyaman karena mulut diisi dengan batu. Ya, nggak enak itu. Ya bukan berarti saya mengarahkan kepada Bapak Ibu kalau nggak bisa menggunakan lidah dan bibir isi mulut dengan batu, tidak ya. Tidak. Tetapi ini yang diisi, ya, ini yang didekatkan kepada Tuhan, ya, supaya kita selamat dari masalah yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kebenaran kita supaya kita bisa menjaga lidah dan mulut kita. Ini salah satu kunci sukses. Yang kedua adalah supaya Tuhan menjaga hati kita. Dari tadi kok minta Tuhan menjaga. Ya saudara, itu Tuhan tuh senang kita mintain tolong. Justru Tuhan akan bertanya-tanya, anakku, kamu kan anakku, kenapa kamu gak minta tolong kenapa kamu tidak pernah minta tolong kepada aku? Kamu sudah mampu sendiri kah? Kalau kamu nggak minta tolong sama aku, silakan jalan saja, saudara. Yang pertama tadi kita minta tolong supaya Tuhan mengawasi lidah bibir kita. Yang kedua, saudara, supaya Tuhan mengawasi apa? Menjaga hati kita. Tentunya kerjasama dengan Tuhan. Ya. Di dalam Matius 12 ayat 1, ayat 34 dan 35, saudara. Matius 12 ayat 34 dan 35. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, ini Tuhan Yesus ini nggak menjaga perkataannya ini. Bukankah dia ini ngomong sama orang terhormat ini? Dia berbicara sama orang Farisi ini. Orang yang disegani, alim ulama saudara. Ya, mungkin sama pendeta begitulah. Ya. Dan dia berbicara, hai kamu keturunan orang beludak. Wah ini kita nyontoh Tuhan Yesus aja kalau begitu gitu ya. Ada Pak Gembala, Pak Dodi lihat, hai keturunan orang beludak. Lihat konteksnya saudara, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini kenapa? Karena dia tahu persis lawan bicaranya itu orang bebal. Ya. Berbicara sama orang bebal itu saudara, sama orang dungu, sesekali memang harus ada shock dengan kalimat yang membuat dia gitu loh, kaget begitu loh. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik meluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, setiap apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Itu firman Tuhan katakan. Untuk itulah kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita. Minta tolong Tuhan menjaga hati kita bukan berarti kita pasif saudara. Aku sudah minta tolong kepada Tuhan, sudahlah aku serahkan kepada Tuhan. Tidak, ada kerjasama, ada upaya dari kita. Maka dari itu saudara, Amsal mengatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mulut kita pakai untuk menjadi berkat atau menjadi kutuk, itu otoritas ada dalam diri kita.
Dan apa yang tersampaikan melalui lidah bibir kita itu menggambarkan hati kita, saudara. Ini Alkitab katakan. Ya. Dan kita harus meminta kepada Tuhan untuk apa? Untuk menjaga, ya, menjaga hati kita. Saudara, ketika saudara ke dokter, ketika saudara memeriksa, ya, kadang saya mau tanya nih, ada yang pernah ke dokter toh? Mungkin semua sudah pernah ke dokter ya. Ketika saudara datang ke dokter dan saudara menyampaikan keluhan, lalu dokter itu mengatakan apa kepada saudara? Tindakan dokter pertama apa biasanya? Saudara, ketika saudara ditanya keluhan-keluhan, biasanya dokter nanti begini, dia ambil senter, lalu coba buka mulut saudara. Lalu kita suruh buka mulut, lalu di senter gini, lalu akan dilihat. Betul nggak? Sebelum dokter melakukan analisa-analisa yang lain, itu dokter saudara, itu memerintahkan kepada kita, coba Pak buka mulut dulu, Bu, buka mulut dulu. Anak kita pun suruh buka mulut saudara. Jadi saudara, untuk mendeteksi sakit jasmani saja, itu bisa dideteksi dari warna atau dari mulut kita. Nah saya kepo nih dengan ini nih. Saya cari, sekarang kan zamannya kan zaman teknologi ya. Kebenarannya bagaimana Bapak Ibu bisa lihat, tetapi sumbernya harus yang jelas. Nah saya, benerkah dari lidah ini bisa dilihat penyakit-penyakit jasmani kita? Akhirnya saya cari saudara, Pak Anto bisa tampilkan ini, kalau warna-warna, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke dokter bagaimana dokter, tapi ini sebagai perbandingan saja Bapak Ibu ya. Kalau lidah kita ini, kalau kita normal Bapak itu, maka lidah ini warnanya pink atau merah muda dan dengan bintik-bintik, berarti kita itu sehat. Ada yang bawa kaca, lihat sekarang. Nah, Bapak Ibu seperti apa? Ya. Kalau lidah itu warnanya putih, itu menjadi tanda Anda mengalami dehidrasi. Maka banyak-banyaklah minum air putih, banyak-banyaklah istirahat. Ya. Ini saya cari di Halo Dokter, saudara, sumbernya. Ya. Kalau misalkan warnanya nanti ungu, saudara, di situ kalau ungu, itu gejala komplikasi pada jantung. Sebenarnya lebih lengkap lagi nanti begini-begini yang harus dilakukan, begini itu ada di dalam keterangan. Cuma saya nggak sebutkan semua. Kalau lidah kita warna merah itu terinfeksi penyakit menular sebagai proses peradangan. Mungkin mau kena flu, ya, penyakit seperti itu. Kalau itu abu-abu berarti ada gangguan pencernaan yang lama, itu ada pada masalah hati dan usus. Ya. Warna kuning menjadi tanda Anda mengidap diabetes atau penyakit jantung. Ya. Silakan ini difoto, nanti praktekkan di rumah, lihat warnaku apa lidahku ini. Ya. Ya. Atau di Halo Dokter Bapak itu lihat keterangan atau penjelasan warna lidah dalam mendeteksi penyakit. Ya. Kalau warna biru itu minimnya kadar oksigen di dalam darah. Jadi saudara, penyakit yang ada di dalam tubuh, dokter mendeteksi pertama sebelum cek darah, sebelum apapun, itu kita disuruh buka mulut, kita lihat lidah. Ternyata ini berlaku juga di dalam melihat kesehatan rohani kita. Apakah kita sedang baik-baik saja, apakah kita sedang dalam penguasaan diri yang baik, saudara, kita lihat aja dari apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, sedang sakit orang ini. Sakitnya apa? Ya nanti terdeteksi ketika apa? Ketika terjadi konseling. Oh, ini ternyata karena kekecewaan masa lalu. Oh, ini karena kecewa seperti ini. Oh, ini karena ini, karena ini. Itu terjadi ketika konseling. Tapi pertama kita bisa terdeteksi ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, saudara. Jadi untuk itu mari kita meminta kepada Tuhan supaya hati kita itu dijaga oleh Tuhan. Ya. Dengan apa? Ya dengan kita melekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan kita apa? Dengan kita banyak-banyak ya mendengar suara Tuhan melalui firman yang kita baca, melalui hal seperti ini, saudara. Yang ketiga, saudara,
Yang ketiga kebenaran yang kita bisa dapat, ya, yaitu cepat untuk mendengar, kemarin yang sudah saya sampaikan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, kita diinstruksikan cepat untuk mendengar. Karena dengan banyak mendengar, maka kita akan banyak masukan dari berbagai lini, maka kita bisa menyimpulkan, dan ketika kesimpulan terjadi, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang pas, ya. Kita bisa menahan amarah kita. Karena apa? Karena semakin banyak informasi yang masuk, maka otak ini akan semakin bekerja, saudara. Kalau kita hanya mendengarkan informasi dari satu orang, lalu kita membuat kesimpulan, saudara, yang terjadi apa? Nanti bisa menghakimi. Tetapi ketika kita mendengar dari berbagai sudut, berbagai segi, dari si A, dari si B, ya, lalu kita akan simpulkan, kita renungkan, oh masalahnya ada di sini. Maka kita akan terhindar dari yang namanya apa? Cepat kita marah, salah langkah, saudara. Dan ini harus, saudara, harus kita lakukan. Ya. Langkah pertama kita untuk menjaga hidup ini, ya, yang satu, yang kedua tadi, langkah berikutnya adalah supaya kita lambat untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Saya mencari tokoh di dalam Alkitab yang sempurna, tanda petik ya, selain Tuhan Yesus. Di dalam poin 1 menjaga mulut dan lidah, yang kedua menjaga hati, yang ketiga itu cepat mendengar, tidak cepat berkata-kata dan cepat lambat marah. Itu saya ketemukan, saudara, selain Tuhan Yesus ya, dalam diri Yusuf. Bapak Ibu nanti bisa bandingkan deh, dalam diri Yusuf anaknya Yakub, saudara. Ya. Yusuf ini Bapak Ibu sudah tahulah ya, dia anak pertama dari istri yang dia cintai, ya, Rahel. Kalau Lea itu ditipu aja, dari tipu itu. Anak pertama dari istri yang dicintai, Rahel. Ya, makanya ini dua orang, Yusuf sama Benyamin. Ya, makanya dua orang ini sama Yakub itu diistimewakan, saudara. Ya, kasih jubah yang bagus, ya, pokoknya mendapat perhatian lebih, saudara. Mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan Tuhan kasih visi di usia umur 17 melalui 17 melalui mimpi, itu dia akan menjadi pemimpin. Ya, karena bulan dan bintang menyembah dia. Ya. Mimpi-mimpinya seperti itu. Dan karena dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya yang spesial daripada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya itu iri. Kan ceritanya begitu. Iri dan ingin mencelakai Yusuf. Udahlah begitu pokoknya. Dan Yusuf ini orang yang rajin, saudara. Ketika dia disuruh mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba, saudara, di suatu tempat tidak ada, dia tidak pulang kembali. Kalau orang malas kan ketika kau pergi, kakakmu ada di AB, kau ke AB sana. Ketika di AB tidak ada kakak di sini, saya pulang saja. Kalau dia pulang dan melaporkan kepada bapaknya, saya sudah ke AB dan tidak ada kakak-kakak di sana, maka saya pulang. Salah enggak dia? Tidak, saudara. Karena dia sudah mencari instruksinya, kamu ke AB, kakakmu ada di sana. Ternyata kakaknya pindah ke Waena. Nah, dia tidak kembali pulang nih, dia berinisiatif dan mencari menanyakan orang, kamu tahu nggak kakakku ada di mana? Oh, dia tinggal di Waena. Maka dia langsung ke sana. Ini rajin, saudara, bertanggung jawab dengan perintah. Ya. Satu, dia bertanggung jawab perintah. Yang kedua, saudara, ketika dia dibuang, dimasukkan ke sumur, saya membaca di Alkitab itu tidak ada statementnya Yusuf. Ya. Yang diceritakan di situ adalah bagaimana malah yang membuang ini berselisih paham.
ada yang ingin dibunuh, ada yang ingin dibuang, ada yang ingin ini. Tapi Yusuf tidak ada statementnya dicatat di situ, saudara. Sampailah ketika dia dijual, ya, dan dia dibeli oleh ketua pas pampres, ya, ketua pas pam raja, ketua pengawal raja gitu ya, komandan pengawal raja, Potifar. Dia menjadi budak dan dia rajin, maka Potifar mempercayakan seluruh harta bendanya kepada Yusuf. Hanya istrinya saja yang tidak boleh. Semua ada dalam kendali Yusuf, saudara. Dan ketika dia mendapatkan kepercayaan seperti itu, ya, ini si majikan ini melihat bahwa ini orang ini lain ini. Ya, sudah ganteng, rajin, nggak macem-macem, nggak minum, nggak ngerokok mungkin begitu. Ya, kerjanya teratur, wah boleh nih dicoba sesekali. Ya, istri Potifar bisa bersih itu. Dan ini saudara, Alkitab mengatakan dirayunya ini tidak sehari. Itu berhari-hari. Karena itu dikatakan di Alkitab di Kejadian itu berulang kali. Ya, dirayu untuk diajak apa? Melakukan perzinahan. Kita nggak usah berandai-andai kalau namanya istrinya pejabat itu cantik nggak, saudara. Ini komandan pengawalan raja ini, tentunya perawatannya dapat, ya, bajunya dapat bagus-bagus, baunya pasti harum, bukan parfum yang 100 ribuan yang saya beli di jalan-jalan itu, pasti itu yang satu kali pakai itu 1 minggu masih melekat bau itu, ya. Uang diiming-imingi bisa jadi tanpa sepengetahuan suami. Tetapi Yusuf, saudara, tetap kekeh memelihara kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia tidak terkecoh. Pada akhirnya dia difitnah. Ketika dia difitnah, lalu dia masuk ke dalam penjara, saudara. Di situ juga dia berhasil menjadi orang kepercayaan. Pada akhirnya ketemulah sama juru minum dan juru roti. Menafsirkan mimpi, lalu si juru roti kembali ke menjadi kepercayaan dan diingkari janjinya sampai 2 tahun. Dan dia tidak mengeluh, saudara. Dia tidak menyumpahin juru roti. Sampai suatu masa tiba waktunya dia diangkat oleh Tuhan, menafsirkan mimpi yang ada dan menjadi orang kedua di Mesir. Hanya tahtanya Fir'aun saja yang tidak bisa dijajah. Semuanya, saudara, dia bisa lakukan itu. Kalau dia nih orang yang tidak bisa menguasai diri, langkah pertama apa yang dia cari? Dia akan mencari istrinya Potifar itu. Ya. Kamu telah memfitnah saya. Maka Potifar akan dipecat dari itu, bisa jadi, saudara. Yang kedua apa? Dia akan mencari juru minum itu. Kamu telah melupakan saya. Yang ketiga apa dia cari? Dia dengan segala kekuatannya, saudara, dengan segala apa yang ada, ketika saudaranya ke Mesir cari makan, dia tidak akan kasih itu makan. Karena apa? Kau telah menjual saya. Dan saudara, satu hal yang saya membaca Yusuf yang luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab lain selain Tuhan Yesus, ya, dengan jabatan yang mentereng, dengan posisi yang bagus, dia tidak main perempuan, saudara. Hanya cukup satu saja istrinya itu. Bapaknya istrinya berapa, saudara? 2. Gondeknya disikat karena dikasih. Nenek moyangnya Abraham, saudara, ya, karena dirayu-rayu sama Sarah, maka Hagar gondeknya disikat juga. Nikah lagi sama ketura Abraham, saudara. Tetapi Yusuf, saudara, saya nih merenungkan ini Yusuf ini, cara berpikirnya nih bagaimana orang ini. Dia lama berada di negara asing yang tidak mengenal Allah. Ya, tentunya perzinahan, hidup seks bebas itu tidak diperhitungkan di sana di Mesir, saudara. Ya, kalau mau beli wanita mau apapun itu dia kuasa, saudara. Tetapi dia setia dengan satu istri, anaknya imam, satu lupa namanya itu. Ya, Potifar, saudara. Anaknya 2. Ya. Dan dia bisa menjaga, mengendalikan pikirannya,
mengendalikan perkataannya, mengendalikan perbuatannya, bahkan sampai ketemu kakak-kakaknya yang menjual pun dia bisa masih tahan sampai 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama karena pengen ketemu adiknya, lalu dikerjainlah kakaknya. Oh, kembali sudah bawa makanan, tapi kok kesini lagi si Simeon siapa yang ditahan itu? Yang ditahan sebagai jaminan, saudara. Kau bawa adikmu ke sini, buktikan bahwa kau bukan pengintai. Lalu dibawalah Benyamin, ketika ketemu dengan Benyamin, masih pura-pura hai, enggak pura-pura. Dia begitu mengendalikan tidak marah, tetapi ketika ada pengakuan-pengakuan, lalu dia memperkenalkan diri, dan dia menyuruh menjemput orang tuanya. Saudara, ketika orang tuanya meninggal pun, kakak-kakaknya takut akan pembalasan daripada Yusuf. Tapi Yusuf katakan apa? Kau kira ini semua karena rencanamu kah? Gitu. Ini semua karena rencananya Tuhan untuk memelihara keturunan orang-orang pilihan. Coba saudara, itu yang ada dalam otaknya Yusuf. Saya pikir nih, orang ini bagaimana ini? Di dalam keluarga dia kudus, di dalam pikirannya tidak ada dendam, di dalam perbuatannya saudara, dia memperhatikan tugasnya sehingga orang Mesir, orang kafir ini bisa selamat, terhindar dari malapetaka kelaparan 7 tahun. Dikelola dengan baik, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan dari 1, 2, 3 tadi, saya menyimpulkan ada dalam diri Yusuf ini. Selain Tuhan Yesus ya. Ini Yusuf ini orang biasa, saudara. Artinya manusia seperti kita. Tetapi bisa dia mengendalikan diri, dia bisa menjaga lidahnya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, sehingga sampai seperti ini, saudara. Saya renungkan, ini Alkitab nih, tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, siapa yang tidak kawin cerai? Artinya tidak main perempuan. Leluhurnya pun main, saudara. Salomo orang paling berhikmat, berapa istrinya, saudara? 700. Selirnya 300. Daud, ya, bapaknya Salomo, juga main perempuan, saudara. Sampai membunuh Uria. Ya. Dan Yusuf tidak melakukan itu. Saya nih waktu membaca ini, apa rahasianya Yusuf ini? Kalau kita baca berkali-kali, saudara, rahasianya adalah dia itu hidup di dalam visi yang Tuhan kasih. Ya, umur 17 tahun itu yang dia pegang visinya dalam mimpi itu. Dan dia tidak keluar jalur sana sini, tidak keluar, saudara. Dan dia kendalikan hatinya, dia kendalikan lidah bibirnya, dia kendalikan pikirannya, dan itulah kunci sukses daripada pengendalian diri ada dalam diri Yusuf, saudara. Bahkan sampai matinya pun dia merawat baik orang tuanya, menepati janji kepada orang tuanya bahwa orang tuanya meninggal di Mesir, tetapi dia kembali bawa untuk berkumpul di gua di mana yang dibeli oleh leluhurnya, saudara. 40 hari 40 malam meratapi kematiannya, sampai orang-orang Mesir mengatakan, orang di situ, belum ada upacara semeriah ini untuk menghormati orang meninggal. Raja pun kalah, saudara, berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau saudara ingin sukses di dalam mengendalikan diri, saudara, bacalah biografinya Yusuf. Di mana Yusuf namanya muncul pertama di Kejadian, sampai nanti Yusuf terakhir di Kejadian meninggal, baca itu. Saudara akan menemukan di situ. Yang saya katakan bukan Yusuf istri suaminya Maria ya, tapi Yusuf anaknya Yakub, saudara. Jadi saya bisa menyimpulkan kepada kita semua, saudara, bahwa kunci sukses daripada pengendalian diri yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Ia menjaga mulut dan bibir kita. Yang kedua, supaya Tuhan menjaga hati kita. Yang ketiga, saudara, cepatlah untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini semua ada dalam diri Yusuf yang saya ceritakan tadi. Untuk itu, saudara, mari kita praktekkan ini semua, saudara. Saya akhiri khotbah ini dengan statementnya Ahok, saudara. Untuk mengetahui siapa orang itu sesungguhnya, maka berilah dia kekuasaan. Ya. Sama seperti kita. Untuk mengetahui seberapa kita mengasihi Tuhan, saudara, itu Tuhan akan melihat ketika engkau dikasih kekuasaan, ketika engkau dikasih harta.
ketika engkau dikasih wewenang lebih banyak daripada orang lain, maka Tuhan akan melihat, oh anak ini memang betul sungguh-sungguh. Ketika kita dikasih wewenang begitu banyak, dikasih kelebihan harta, apakah kita tetap dapat mengendalikan diri? Artinya apa? Masih tetap beribadah, tetap berdoa, jam-jam bekerja tetap bekerja, jam-jam adanya main tetap bisa main. Apakah itu terjadwal dengan baik, saudara? Itu bisa kita lihat ketika kita dikasih sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita belajar untuk mengendalikan diri supaya kita terhindar dari yang namanya kesukaran. Demikian firman Tuhan. Saya akhiri dan saya rindu kepada kita semua untuk kita nyanyi satu pujian, saudara. Sambil merenungkan firman Tuhan yang ada, saya rindu kepada kita untuk kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa semua yang ada di dalam diri kita itu milik Tuhan. Maka dari itu mari kita bawa hati kita, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ini hatiku